Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuhah wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan pembahasan buku aktualisasi akhlak muslim. Kita masih berbicara tentang salah satu akhlak yang luhur, yang selayaknya dimiliki oleh setiap mukmin, yaitu sifat wara'. Kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan wara'. Di antaranya adalah bentuk-bentuk wara'. Ada beberapa bentuk-bentuk wara'. Pada pertemuan terakhir kita membahas dua bentuk wara', yaitu wara' dalam hal penglihatan dan wara' dalam hal pendengaran. Wara' dalam hal penglihatan adalah tidak melemparkan pandangan mata kepada perkara-perkara yang diharamkan Allah. Bahkan menahan pandangan dari perkara-perkara yang mubah apabila berpotensi memalingkan hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita di dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Demikian juga pesan Allah kepada wanita-wanita mukminah, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Ini adalah pesan Allah kepada kita semua, kepada kaum muslimin dan muslimat. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka semua menjaga pandangan mereka dan memelihara kehormatan diri mereka. Dan salah satunya adalah kita menahan pandangan mata. Karena pandangan mata adalah salah satu panah sahmun min sihami iblis. Salah satu anak panah dari anak panah yang dilesakkan oleh iblis. Apabila kita tidak dapat mengendalikannya, maka itu dapat mengotori hati. Ibarat kata pepatah, dari mata turun ke hati. Apa yang kita lihat itu mempengaruhi suasana hati kita dalam banyak hal. Ya, pandangan mata itu dapat mempengaruhi apa yang ada di dalam hati. Sebagai contoh, ada sebahagian orang pergi ke pasar tujuannya untuk cuci mata, lihat-lihat saja, nggak ada niatan untuk belanja. Ya, sekedar putar-putar untuk cari suasana mungkin ya. Tapi sampainya di pasar, dia lihat ini, lihat itu yang sebelumnya tidak ada niatan untuk membeli. Akhirnya apa yang dia lihat, dia beli. Maka salah satu trik pedagang, lihat dulu barangnya katanya. Yaitu triknya memang. Karena kalau belum kita lihat, mungkin belum terbetik dalam hati kita untuk membeli. Tapi begitu kita melihatnya, yang sebelumnya tidak ada niatan beli, jadi beli. Nah, itulah pengaruh pandangan mata. Sangat mempengaruhi apa yang digerakkan oleh hati kita. Hati kita akan tergerak mengikuti apa yang dilihat oleh mata. Dan apa yang dilihat oleh mata ini terekam.
Sehingga ada jenis mimpi yaitu mimpi biasa ya, bunga-bunga tidur, yaitu sesuatu yang pernah kita lihat. Itu hadir dalam mimpi. Begitu ya, pandangan mata itu betul-betul mempengaruhi suasana hati seseorang. Maka dari itu, menjaga pandangan mata itu merupakan salah satu perintah di dalam agama seperti yang disebutkan di dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31 tadi. Ya, bahkan kita sebutkan tadi ya, dalam perkara-perkara yang mubah sekalipun yaitu kita tidak haram melihatnya, tapi apabila hal itu berpotensi memalingkan hati dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjaga pandangan mata kita. Saking susahnya menjaga pandangan mata itu, syariat memberikan kompensasi, rukhsah, ya, kemaafan. Ya, al-ula laka wa tsaniyah 'alaika, kata Nabi. Pandangan pertama dimaafkan, pandangan kedua adalah dosa bagimu. Itu saking susahnya kita menjaga pandangan mata. Maka yang terlihat ya, pandangan pertama yang mungkin tidak bisa kita hindari itu dimaafkan. Tapi berikutnya itu menjadi dosa karena sudah ada niatan. Ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Maka perlu kita menanamkan warok di dalam penglihatan kita. Ya, kita juga harus warok dalam hal penglihatan. Yang kedua yang kita bahas juga, yang sudah kita bahas juga adalah warok dalam hal pendengaran. Maksudnya adalah tidak membiarkan telinga mendengarkan ucapan-ucapan yang dilarang, perkataan-perkataan yang dilarang, yang bisa melenakan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, seperti kata-kata kotor, musik, nyanyian, ya, dan hal-hal yang tidak pantas untuk didengar. Kata-kata kufur, ya, kata-kata yang buruk. Ini hendaknya kita menahan pendengaran kita dari mendengarnya. Termasuk di dalamnya yang bisa membawa kita kepada dosa adalah mendengarkan ghibah. Nah, ini yang sebagian orang itu lupa ya, bahwa mendengarkan ghibah itu kalau tidak kita lakukan kewajiban kita, yang pertama adalah menghentikan ya kata-kata ghibah itu ataupun ucapan ghibah itu, atau kita beranjak darinya, maka kita kena dosanya. Tapi yang terjadi adalah ketika kita mendengarkan ghibah, kita seolah-olah terpaku di situ. Ya, kita ikut mendengarkannya, asyik mendengarkannya. Padahal itu adalah dosa. Kalau kita tidak lakukan kewajiban ya ketika mendengarkan ghibah itu. Ini ada semacam syubhat bagi sebagian orang. Ya, ketika dia mendengarkan ghibah, mungkin dia berkata dalam hatinya, ini kan bukan suatu hal yang dosa seperti mendengar musik atau mendengar yang lainnya. Ya. Sehingga dia asyik mendengarkan ghibah itu. Dia dengarkan dari A sampai Z tanpa melakukan kewajiban, yaitu menghentikan kata-kata ghibah itu atau beranjak pergi. Maka hendaklah kita warok dalam hal pendengaran. Ada satu riwayat bagaimana salaf dahulu ya, sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Umar ya, menahan pendengarannya dari hal-hal yang bisa melenakan hati. Nafi' ya, dia adalah pelayan Abdullah bin Umar, menceritakan bahwa Abdullah bin Umar pernah mendengar suara seruling ya, seorang penggembala ya, biasa penggembala pakai seruling. Maka Abdullah bin Umar pun segera menutup kedua jarinya ke telinganya dan mengarahkan untanya agar berjalan di pinggir jalan. Kemudian ia berkata kepada pelayannya yaitu Nafi', "Wahai Nafi', apakah kamu masih mendengar suara itu?" Nafi' menjawab, "Iya." Maka Ibnu Umar terus menggiring untanya di pinggiran jalan. Hingga Nafi' mengatakan kepadanya, sekarang suaranya sudah tidak terdengar lagi. Barulah Ibnu Umar membuka telinganya dan kembali mengarahkan untanya ke jalan. Seraya mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara seruling seorang penggembala, lalu beliau menutup telinganya seperti yang kulakukan tadi. Hadisnya sahih riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani
di dalam kitab Tahrim Alatit Tarb. Nah, demikian waraknya para salaf dahulu di dalam hal pendengaran. Ya. Mereka menahan telinga dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Kemudian pada bentuk selanjutnya, bentuk warak selanjutnya adalah yang ketiga, ini akan kita bahas pada kesempatan siang ini, yaitu warak dalam hal ucapan. Ya, kita harus bisa menahan, menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang membawa dosa, ghibah, namimah, dusta, ya, maupun kejahatan-kejahatan lisan lainnya. Dan sampai kita warak dalam hal ucapan itu, yaitu menahan lisan kita dari ucapan yang sia-sia dan ucapan yang tidak jelas manfaatnya. Maka Nabi SAW berpesan kepada kita semua, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Kita diperintahkan untuk berkata yang baik, yaitu perkataan yang benar, bukan yang batil, bukan yang mungkar, bukan yang buruk, dan bermanfaat, bukan perkataan yang sia-sia, anfaedah, tidak ada faedah. Sehingga mukmin tidak merugi dengan lisannya. Apa yang keluar dari lisannya adalah sesuatu yang bermanfaat. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Tidak ada satupun kata-kata yang terlontar dari lisan kita, dari lisan manusia, melainkan di sana ada malaikat-malaikat yang mengawasi lagi mencatat. Raqib, Atid. Yang mengawasi lagi mencatat. Jadi Allah mencatat setiap perkataan kita. Sampai keluhan, sampai aduhan, sampai teriakan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala catat dan akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap ucapan yang kita lontarkan. Maka dari itu, hendaknya kita bisa berpikir sebelum kita melontarkan satu perkataan. Namun, celakanya kita ini, berapa persen, kalau kita hitung per hari lah ya, setiap hari itu berapa persen kata-kata yang keluar dari lisan kita itu yang kita lontarkan setelah kita pikirkan matang-matang. Atau kebanyakan dari perkataan kita itu kita lontarkan begitu saja tanpa dipikir dulu. Maka ada pepatah kita mengatakan, memang lidah tidak bertulang. Ya, dia tidak bertulang. Artinya sangat elastis untuk digunakan untuk kepentingan apapun. Ya, untuk kepentingan apapun. Dan yang paling pasti adalah kepentingan diri kita. Yang kita rasa itu menguntungkan kita. Maka kita pun mengucapkan kata-kata yang menuruti hawa nafsu. Kata-kata yang terdorong dari hawa nafsu. Lisan adalah alat yang digunakan oleh hawa nafsu untuk mengeluarkan apapun yang dikeluarkan oleh apa yang disimpan di dalam hati. Maka dikatakan bahwa lisan itu duta hati. Apa yang ada dalam hati itu terungkap melalui lisan. Jadi memang hawa nafsu salurannya adalah lisan. Maka dari itu syaitan menggunakan itu. Satu hal yang paling sulit untuk ditundukkan adalah lisan kita, yaitu susah untuk dikendalikan. Ya, maka salah satu bentuk warak yang mesti kita miliki adalah warak dalam hal ucapan. Ya, terutama hal-hal yang bisa membawa kerugian bagi kita, musibah, bencana bagi kita di dunia, ya, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Maka banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahaya lisan. Dan di dalam buku ini kita sudah bahas secara khusus ya tentang ya pentingnya menjaga lisan. Ya, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahaya lisan ini. Salah satunya adalah ya orang yang masuk neraka gara-gara lisan, gara-gara ucapan.
Ya, diceritakan di dalam riwayat At-Tabarani, disahihkan oleh Al-Albani, dihasankan oleh Al-Albani. Dulu ada dua orang bersaudara dari kalangan Bani Israel. Mereka bersaudara, tapi berbeda. Walaupun bersaudara, bukan berarti kelakuannya sama, enggak, berbeda. Yang satu rajin ibadah, tergolong ahli ibadah. Sementara satunya lagi suka buat dosa, manusia berbuat dosa. Yang rajin ibadah ini, setiap kali melihat saudaranya berbuat dosa, dia selalu mengingatkan, ya hadza aksir, wahai saudaraku, hei saudaraku, berhentilah. Namun tidak diindahkan oleh saudaranya itu. Dia mengatakan, ya khallini wa rabbi, biarkan urusan aku dengan Tuhanku. Apakah engkau diutus untuk mengawasiku, memata-mataiku? Dia nggak terima dinasihati. Sehingga ada suatu hari, ahli ibadah ini melihat saudaranya melakukan suatu dosa yang besar. Ya, sepertinya tidak bisa ditolerir lagi. Maka dia pun berkata, ya hadza aksir, waihak, celaka kamu, berhentilah buat dosa. Kembali lagi saudaranya itu mengabaikan nasihat saudaranya tersebut. Dia mengatakan, khallini wa rabbi, abu'ista alayya raqiban, biarkan urusan aku dengan Tuhanku. Apakah engkau diutus, diciptakan untuk mengawasi diriku? Dia nggak terima. Hingga hilanglah kesabaran saudaranya itu. Maka terlontarlah kata-kata. Kata-kata ini yang menyebabkan dia terjungkal jatuh dalam neraka. Apa katanya? Wallahi la yaghfirullahu lak. Atau dia mengatakan wallahi la yudkhilakallahul jannah. Dia berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Atau dia mengatakan, salah satu dari dua perkataan ini ya. Atau dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan masukkanmu ke dalam sorga. Itu kata-katanya. Ya. Nah, kemudian singkat cerita, keduanya dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ya di akhirat. Ini cerita umat terdahulu ya. Singkat cerita, mereka bertemu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkata kepada saudaranya yang buat dosa, ya, walaupun dia buat dosa, ya dia masih seorang muwahhid. La ilaha illallah adalah jaminan seorang itu mendapatkan ampunan jika Allah menghendaki. Dan Allah menghendaki untuk mengampuninya. Allah berkata kepadanya, ya, idhab, qad ghafartu lak, udkhulil jannah. Masuklah kamu ke dalam surga, aku sudah mengampunimu. Dosa-dosanya Allah ampuni, dan dengan tauhidnya dia masuk surga. Ya, kehendak Allah. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan kebetulan orang ini, laki-laki ini, dia dapat ampunan dari Allah. Ya, dengan tauhidnya dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Kemudian Allah berkata kepada ahli ibadah ini, ya, apa yang membuatmu, apa yang menyebabkan kamu mendahuluiku? Apa yang membuatmu mendahuluiku? Engkau mengatakan aku tidak mengampuninya. Engkau mengatakan aku tidak masukkannya ke dalam surga. Sungguh aku telah ampuni dia dan aku masukkan dia ke dalam surga. Idhabu bihi ilan nar. Maka Allah perintahkan kepada para malaikatnya untuk membawa orang ini dan dilemparkan ke dalam neraka. Gara-gara ucapannya, yaitu Allah tidak mengampuni saudaranya itu. Allah tidak memasukkan saudaranya itu ke dalam surga. Hati-hati dengan ucapan. Maka ada satu ancaman Nabi SAW, ya, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, ya ternyata ya tidak seperti yang dikatakannya, maka perkataan itu akan kembali kepadanya.
Kata-kata itu akan mencari sasarannya. Jika ternyata sasarannya salah, maka dia kembali kepada orang yang melontarkannya. Maka kita harus berhati-hati dalam hal ucapan. Jangan sembrono, jangan gegabah. Mungkin orang ini, ahli ibadah ini, dia merasa hak baginya untuk mengatakan itu. Dia melihat saudaranya buat dosa. Sementara dia adalah orang yang ahli ibadah, ya, orang soleh kelihatannya, kan begitu ya. Soleh ya, rajin ibadah dia. Tapi kesalahannya fatal. Kesalahan lisannya sangat fatal. Pertama, kesalahannya ini adalah kesalahan yang berkaitan dengan akidah. Yaitu dia mendahului ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mengeluarkan seorang muslim ya dari Islamnya, dari syahadatnya atau dari tauhidnya. Ya, dari keislamannya. Sementara tidak hak baginya untuk melakukan itu. Jadi kata-kata ini adalah kata-kata yang fatal akibatnya karena berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah. Dalam Islam ada juga ketentuan, yaitu tidak boleh mengeluarkan seorang dari Islam tanpa bayyinah, tanpa kejelasan yang jelas. Ya, tidak boleh kita melontarkan, memvonis seseorang kafir tanpa kejelasan. Ya, tanpa hujjah. Itu yang pertama. Jadi kesalahannya kesalahan akidah. Dan juga dia tidak boleh menempatkan orang ini surga dan neraka. Karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dia adalah seorang muslim. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kesalahannya berkaitan dengan hak manusia, yaitu hak saudaranya. Dia lontarkan kata-kata itu terhadap saudaranya. Siapa yang enggak sakit hati jika ada orang yang berkata kepada kita, "Hei kafir," misalnya. Ya. Tanpa ada keterangan yang jelas. Tanpa ada hujjah. Ya, tentunya kita akan tersinggung, bahkan bukan hanya tersinggung, pasti akan marah. Apalagi ada yang mengatakan kepada, kamu ahli neraka misalnya. Kita akan marah, kita akan tersinggung. Itu adalah kejahatan yang tertuju kepada seorang muslim. Kezaliman terhadap sesama muslim. Dan ini berat. Jadi kesalahan lisannya itu kesalahan yang ternyata berat. Dan menyebabkan dia jatuh dalam neraka. Hati-hati. Kadang-kadang karena kita terlalu ujub dengan diri kita, kita merasa kita orang soleh, kita lebih dari yang lain, dari sisi mungkin penampilan. Nah, itu mendorong lisan kita untuk berkomentar sesuatu yang kadang-kadang menjadi bencana bagi kita. Maka jangan tertipu dengan diri kita. Ya, salah satu dosa ataupun salah satu kesalahan yang ditanamkan syaitan ke dalam diri manusia adalah ujub. Ya, ujub terhadap diri sendiri. Nah, ini yang sangat berbahaya, mendorong orang itu untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang lebih fatal. Apalagi kesalahan itu berkaitan dengan hak orang lain. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka jangan kita kadang-kadang kita merasa lebih tinggi dari orang lain karena penampilan kita. Wah, saya ini orang yang sudah ngaji, sudah lama ngaji, kemudian kita seenaknya berkata-kata. Kita seenaknya berkomentar. Yang kita komentari tentunya orang yang kita pandang ini lebih rendah status agamanya dari kita. Lalu lisan kita membawa bencana. Nah, ini luar biasa. Ini yang terjadi pada ahli ibadah ini. Dia tidak mengira dan dia tidak menduga, tidak menyangka. Gara-gara ucapannya itu dia masuk neraka. Sementara saudaranya itu Allah maafkan dan Allah masukkan ke dalam surga. Ya, surga neraka punya Allah. Allah masukkan seorang hamba ke dalam surga itu dengan ampunan dan karunia Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hati-hati dengan ucapan. Hendaknya kita bisa warok dalam hal ucapan. Ada orang yang masuk neraka gara-gara perkataan yang mungkin dia pandang hak baginya untuk melontarkannya. Ini orang suka buat dosa, wah saya komentari sesuka saya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, selip lisan kita kafirkan dia.
atau kita ucapkan kata-kata seperti itu, kamu nggak masuk surga. Hati-hati dengan ucapan itu. Ini pernah terjadi, maka dari itu Nabi memberikan pesan kepada kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis tersebut mengatakan, demi Allah, yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya, sungguh laki-laki itu telah mengucapkan satu perkataan, au baqad dunyahu wa akhiratah, yang merusak, menghancurkan, meluluh lantakkan dunia dan akhiratnya. Menghancurkan dan meluluh lantakkan dunia dan akhiratnya sekaligus. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, maka dari itu hendaknya kita bisa warok di dalam menjaga ucapan-ucapan kita. Coba lihat ya, Ummul Mukminin, satu contoh yang patut kita tiru di dalam bab ini. Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh, istri Nabi SAW, dia adalah sosok mukminah yang warok dalam hal ucapan. Bahkan dalam pandangan serta dalam pendengarannya. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha difitnah, telah melakukan kekejian, yaitu kisah ifki ya. Rasulullah bertanya kepada Zainab tentang Aisyah, yang notabene adalah madunya ya. Tentang Aisyah, putri Abi Bakar. Nabi bertanya, Zainab, apa yang kamu ketahui dan kamu lihat dari Aisyah selama ini? Maka Zainab pun menjawab. Ya, coba lihat bagaimana Zainab menjaga ucapannya. Zainab berkata, menjawab, wahai Rasulullah, aku selalu menjaga pendengaran dan pandanganku. Demi Allah, tidak ada satu hal pun yang ku ketahui tentang dia selain kebaikan. Aku tidak mengetahui tentangnya kecuali kebaikan semata. Nah, ini kita katakan bentuk warok ya di dalam hal ucapan. Padahal itu dikasih peluang untuk berkomentar. Ya, dan Nabi mendengarkan. Ya, karena posisinya adalah Nabi waktu itu belum turun ya ayat-ayat yang berisi pembebasan diri Aisyah. Tapi Zainab tidak memanfaatkan peluang itu untuk melontarkan kata-kata apa yang ia inginkan. Dalam posisi ia adalah madunya Aisyah. Ya, di antara para istri kadang-kadang ada kompetisi, persaingan, cemburu dan lain sebagainya. Tapi coba lihat, Zainab tidak memanfaatkan peluang itu, kesempatan untuk melontarkan unek-uneknya tentang Aisyah. Tidak. Ia mengatakan, demi Allah, tidak ada yang aku ketahui tentang dirinya kecuali kebaikan. Maka Aisyah pun berkomentar terhadap pernyataan Zainab, aku tahu bahwa Zainab adalah istri Rasulullah yang selalu ingin menyayangi kedudukanku di sisi beliau. Tapi Allah menjaganya dengan sikap wara'. Artinya Aisyah mengatakan, ya ini adalah maduku, saingan. Ya. Wajar di antara para istri ada kompetisi, cemburu dan lain sebagainya. Itu adalah sifat alami yang tertanam pada diri wanita. Tapi dalam posisi seperti itu, Allah menjaga Zainab karena sikap waroknya di dalam hal ucapan. Ini salah satu contoh ya. Kadang-kadang lisan kita itu tidak terkendali, tidak terkontrol ketika kita dapat peluang. Ya, peluang untuk bicara, peluang untuk berkomentar. Nah, di situ kita manfaatkan kesempatan itu. Kita pun mengatakan apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai. Ya, dan ini contoh yang baik Zainab binti Jahsh. Ia menahan lisannya, tetap menjaga waraknya di dalam hal ucapan pada saat ia dapat peluang untuk berbicara. Ya, pada dalam kesempatan posisi ia dapat kesempatan untuk berbicara. Ya, maka coba lihat ya di dalam ilmu jarh dan ta'dil ya. Ada ucapan-ucapan imam jarh dan ta'dil itu tidak muktabar karena terlalu berlebihan. Maka di sana ada imam-imam yang mu'tadil ya, seperti contohnya Al-Bukhari, ya termasuk imam jarh dan ta'dil yang mu'tadil, yang pertengahan, yang selalu menjaga, ya mereka punya hak untuk bicara terhadap perawi. Tapi berbeda antara satu imam dengan imam yang lainnya.
Ya. Nah, jadi kalau dalam ilmu jarh dan ta'dil, ya Imamul Bukhari mengatakan ya tentang seorang perawi, ya misalnya dia memiliki kelemahan dhaif, ya maka bagi yang lainnya seperti Yahya bin Ma'in, ya itu ucapannya atau kita kata komentarnya lebih berat dari itu. Ya mungkin apa namanya sangat lemah dan lain sebagainya. Nah, jadi perlunya sikap warok di dalam hal ucapan. Walaupun dalam kondisi posisi kita dapat peluang untuk berkomentar, ya, dapat kesempatan, dapat ruang untuk berbicara. Bukan artinya ketika kita dapat ruang untuk bicara, kita seenaknya berbicara. Hatta itu di dalam bab jarah dan ta'dil. Ya, dalam mengoreksi, menasihati, dalam posisi kita menasihati seseorang misalnya, dan kita punya peluang ataupun diberi ruang untuk berbicara tentangnya, kepadanya, maka hati-hati. Seperti pelajaran yang dapat kita petik dari ahli ibadah tadi. Dia punya ruang untuk memberikan nasihat kepada saudaranya. Dia punya ruang untuk itu. Dia punya peluang untuk itu. Dan memang hak baginya untuk berbicara. Tapi dia gunakan itu melebihi kapasitasnya. Tergelincir, berlebihan. Ya, hingga akhirnya kata-kata itu yang menyandungnya. Membuat dia tersandung dan jatuh ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, maka hati-hatilah di dalam menggunakan lisan. Maka dari itu, dahulu para salaf, ya, ada yang menghisap dirinya gara-gara ucapannya sehari panas, sehari dingin. Yaitu dia mengeluh. Maksud dari ucapan itu adalah dia mengeluh cuaca. Panas, hujan. Ya, hujan, ya, gitulah kira-kira ya kalau kita kita ungkapkan dalam bahasa kita. Hujan, panas. Kadang-kadang kan kita sering seperti itu ya. Nah, dulu para salaf menghisap dirinya, ya. Dia merasa bersalah dan dia merasa perlu menghisap dirinya karena ucapan itu, sehari panas, sehari dingin, ya. Sehari panas, sehari hujan, artinya dia tidak menerima kondisi itu, cuaca. Ya, karena itu ia merasa bersalah karena ucapan itu dan dia menghisap dirinya karena ucapan itu. Nah, kita mungkin sudah biasa kita ngeluh ya. Kadang hujan kita ngeluh, panas kita ngeluh, ya kita sering berkeluh kesah. Itu memang sifat manusia. Maka ya perlu kita warok juga di dalam hal berkomentar, ya berkomentar. Terutama pada hari ini ya. Ya, di zaman manusia hidup di Dumai, di dunia maya, ya, ini mungkin banyak habis waktu kita di dunia medsos. Nah, itu kan ada yang baik itu di IG, ya, Instagram, FB, Facebook, atau yang lain-lainnya, WA. Kita memberikan komentar. Ya, komentar di IG, di FB, ataupun di WA. Hati-hati dengan komentar yang kita tulis. Karena tulisan itu adalah ucapan. Tulisan itu adalah ucapan. Hanya saja dia dalam bentuk tulisan. Karena yang kita ucapkan juga ditulis. Ya, yang kita ucapkan itu ditulis. Ya, lebih-lebih lagi memang tulisan. Itu adalah kedudukannya sama dengan ucapan. Ya, itu kejahatan lisan juga, cuma kita ungkapkan dalam bentuk tulisan. Sama kita baca itu. Nah, kalau kita mau tahu gimana buruknya komentar kita, coba baca. Dengar suaranya. Pasti kita nggak enak rasa hati ini mendengarnya. Tapi karena dalam bentuk tulisan, kita merasa nyaman-nyaman saja ya. Karena tulisan itu, nggak bunyi dia. Coba bunyikan, pasti ya kita pun kadang-kadang, wah saya kok nulis itu ya. Saya kok menulis hal itu ya. Nah, dengan demikian, maka hati-hati ya. Apa yang kita tulis di komen-komen kita itu adalah ya bentuk lisan kita, mewakili lisan kita. Itu bisa menyebabkan kehancuran dunia dan akhirat kita.
Ya, keburukan dunia dan akhirat kita. Berapa banyak orang yang masuk bui gara-gara tulisannya di internet. Baik itu di WA, di IG, di FB, ataupun di media-media sosial lainnya. Asik kita tulis itu ya. Nah, udah itu pakai pulsa lagi ya. Kita pakai biaya lagi di situ. Yang harus kita pertanggungjawabkan biaya itu ya. Biaya yang kita keluarkan untuk hal itu. Ya, maka ya perlulah kita memiliki ya wara ini di dalam hal ucapan kita. Ya, tadi Nabi berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya falyakul khairan au liyasmut." Demikian juga Nabi berpesan kepada kita, "Man somata naja." Barang siapa yang memilih banyak diam, maka dia selamat. Ya memang kita semakin banyak yang kita ucapkan, semakin banyak kesalahan yang muncul dari kita. Ya, karena seperti yang kita sebutkan tadi ya, berapa persen dari ucapan kita itu yang memang benar-benar matang-matang kita pikirkan. Mungkin sedikit ya dari ucapan kita yang memang kita pikirkan baik-baik. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka Nabi berpesan kepada beberapa orang sahabat ya, di antaranya ya, Nabi berpesan, amsik alaika lisanak, ya, hendaklah engkau memegang ataupun menahan lisan kamu, ya. Dia juga Nabi berpesan kepada seorang Arab Badui, ya, wala takul kalimatan ta'tadiru minhu, janganlah kamu ucapkan kata-kata yang kamu harus minta maaf karenanya, ya, karena tidak adanya wara' di dalam hal ucapan. Wallahu a'lam bishawab. Maka wara' itu banyak bentuknya, salah satunya adalah wara' dalam hal ya berkata-kata ataupun berbicara. Wara' dalam hal ucapan. Wallahu a'lam bishawab. Kita masih bahas tentang bentuk-bentuk wara' dalam pembahasan berikutnya, yaitu wara' dalam hal perut. Apa yang masuk ke dalam badan kita. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, ini akan kita bahas nantinya ya. Perlu wara' ya dalam hal makanan juga. Memastikan bahwa makanan yang masuk itu adalah makanan yang halal. Yang kedua, makanan yang bermanfaat, tidak mudarat bagi diri kita. Kadang-kadang dalam bab ini kita harus wara' itu. Apalagi orang-orang yang sudah banyak penyakitnya, ya, 40 tahun ke atas ya. Nah, wara' sedikit di dalam hal perut. Ya, kadang-kadang kita tahu apa yang kita makan itu mudarat ya sebenarnya. Ya, kita tidak bicara tentang pantangan di sini ya. Itu kan istilah orang ya, pantangan. Nah, kita buat aja dalam bahasa yang lain, yaitu wara' begitu ya. Bukan berpantang tapi wara' lah dalam hal perut begitu. Nah, ini akan membawa kebaikan bagi kita, baik dunia kita maupun akhirat kita, dan itu akan kita bahas nanti pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Ya, nah demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali. Di kesempatan siang yang berbahagia ini masih berkaitan dengan pembahasan sifat wara'. Ya, Fathul Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Kami buka kesempatan di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Nanang di Lampung. Pak Nanang di Lampung, silakan. Mungkin ini keluar dari tema Pak Ustaz. Ya. Di tempat saya ketika mau seorang muazin mau melafalkan azan, ada bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang ingin saya tanyakan, apa ada tuntunan dari Rasulullah SAW? Dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapan-ucapan yang dibaca sebelum adzan ya banyak diamalkan oleh sebagian kaum muslimin. Ya.
ada yang membaca surah ayat ya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu mungkin yang paling banyak. Ada yang juga membaca muawwizataini ya. Ada yang membaca tasbih tadi seperti yang ditanyakan, dan banyak ucapan-ucapan lainnya yang mana dari semua apa yang diamalkan oleh kaum muslimin itu ya sudah kita cari ya, dalilnya nggak ada satupun dalil keterangan di dalam bab adzan dari semua kitab-kitab fikih mu'tabar yang bersandarkan riwayat ya, bukan kitab fikih yang berdasarkan pendapat-pendapat ataupun perkataan-perkataan ulama ya, tapi berdasarkan riwayat. Tidak ada riwayat satupun yang menjelaskan bacaan-bacaan sebelum azan. Apapun itu, baik itu isti'adzah, misalnya auzubillahi minasyaitonirrajim, atau bismillah ya. Dengan mengkiaskan mungkin kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bihamdalah ataupun bi bismillah fa huwa aqta. Jadi tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu, sebelum azan baca bismillah, sebelum azan baca hamdalah ya, sebelum azan baca isti'adzah, ataupun ya lebih dari itu yaitu ayat. Ya, ataupun zikir, ya tidak ada riwayatnya dari Nabi. Ya, jikalau ada pasti sudah diperintahkan Bilal ataupun Abdullah bin Ummi Maktum untuk membacanya. Ya, nah untuk membacanya yang ada adalah bacaan-bacaan doa-doa sesudah azan dan bacaan-bacaan yang menyertai azan bagi orang yang mendengarnya. Ya seperti kata Nabi, jika kalian mendengarkan seorang muadzin, maka katakanlah seperti yang dikatakannya, ucapkanlah seperti yang diucapkannya, yaitu kita membalas seruan azan muadzin. Itu bacaan-bacaan berkaitan dengan azan, ya. Ketika kita mendengarkannya dan setelah kita mendengarkan azan. Adapun sebelumnya, ya tidak ada, ya riwayat dari Nabi yang sahih ya, yang menjelaskan bacaan apapun itu. Bahkan yang mewajibkan niat tidak mengarang ya niat azan gitu ya. Nama itu al-adzan nggak ada ya. Padahal itu kan juga ibadah ya. Nah, harusnya kan pakai nawa itu. Bagi yang berpendapat adanya nawa itu ya, nggak ada. Ya. Kenapa mereka nggak baca nawa itu saja? Kenapa harus innallaha malaikatahu yusholluna? Mereka yang berpendapat seperti itu ya. Nah, jadi tidak ada sebenarnya. Nggak ada riwayatnya ya. Maka malam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dina, kata Imam Malik. Apa-apa yang bukan agama dahulu, maka bukan juga agama pada hari ini. Artinya tidak termasuk perkara agama dahulu, maka sekarang juga tidak termasuk perkara agama. Karena tidak ada. Nah, demikian ya. Nah, jadi itu saja mungkin ya. Karena ini tradisi ya, lebih dekat kepada kita katakan dekat kepada tradisi ya. Sebagian orang melakukannya mungkin tanpa menyelidikinya atau mempelajarinya, mengikuti apa yang ya, diwariskan oleh ya orang-orang terdahulu ya. Nah, ya kita harus ya terus belajar dan meneliti dan membahas, menyelidiki ya hingga kita betul-betul ya mencocokkan setiap ibadah yang kita lakukan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Nanang yang berada di Lampung. Nah, ikhwatal Islam wajazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Ummu Hisyam di Pangandaran. Silakan Ummu. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana sikap kita yang dalam kondisi seperti ini ingin untuk pindah hijrah ke tempat yang lebih memadai untuk mencari rezeki, dan juga melihat kondisi juga keamanan situasi saat ini, kami memilih untuk agar kami juga bisa memupuk rasa warok dan juga istiqomah kami tetap untuk dekat dengan orang-orang soleh, untuk mendapatkan kajian. Jadi kami berencana untuk pindah dan dekat dengan sekolah anak. Bagaimana Ustadz
sementara kami ada pilihan lain dari orang tua yang yang pilihan tersebut membuka peluang untuk memudahkan rezeki seperti itu, Ustaz. Namun kami punya rencana untuk bisa dekat dengan daerah sekitar sekolah. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana pilihan kami ini, walaupun sebenarnya kami belum punya rencana untuk mencari pekerjaan lain itu apa setelah kami hijrah nantinya, Ustaz. Bagaimana? Syukran. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khair. Ya, wa iyyaki wa barakallahu fiki. Ya, Ummu Hisham yang di Pangandaran ya. Nah, ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bumi Allah luas, kamu bisa berpindah-pindah di atasnya untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal niatnya ya. Nawaitunya apa begitu ya. Kalau kita pindah itu niatnya untuk mendampingi anak ya, menuntut ilmu supaya tidak jauh dari anak. Dan kita punya kewajiban untuk mendidik anak kan begitu ya. Karena anak itu ya apabila orang tuanya dekat dia juga merasa nyaman ya. Ya dia merasa comfort gitu ya. Dia merasa terlindungi ya. Mungkin itu akan membantunya dan mendukungnya untuk menuntut ilmu. Kalau niatannya nawaitunya untuk itu ya insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih jalan. Ya, rezeki bumi Allah luas, kita bisa mencari rezeki dimanapun ya. Nah rezeki dari Allah, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah nama yang agung, termasuk salah satu Asmaul Husna yaitu Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki dan memiliki sifat ya membagi rezeki kepada hamba-hambanya. Ya maka jangan khawatirkan ya tentang rezeki. Ya selama kita melakukan ikhtiar ya, usaha yang halal ya, sesuai dengan real syariat, insya Allah Allah bantu. Tinggal tujuannya apa. Kalau lillah, seperti kata Imam Malik, man kana lillah kana Allahu lahu. Barang siapa niatannya lillah, maka Allah akan bersamanya. Kana Allahu lahu. Allah akan menyertainya, Allah akan membantunya. Ya, nah, jadi ya innamal a'malu binniyat juga wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang setiap amal tergantung niatnya, dan setiap setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan kadar niatnya. Nah, demikian. Termasuk di sini niat kita, untuk niatan kita ya untuk berhijrah, untuk pindah, ya tujuannya untuk lebih dekat kepada anak ya. Ya mudah-mudahan itu yang terbaik ya. Nah, memang seharusnya orang tua itu tidak jauh dari anak, apalagi anaknya masih kecil, kalau bisa dia tempel, dia dampingi, istilahnya ditempel, didampingi, sehingga dia merasa lebih dekat dengan orang tuanya ya secara fisik ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya, karena anak adalah aset yang sangat berharga ya. Dia adalah aset yang bisa melahirkan pahala bagi kita sudah kita mati ya. Waladun solihun yad'ulah. Maka kalau kita jauh, kedekatan itu tidak akan tercipta. Ya, kedekatan batin ya, chemistry itu tidak bisa dipaksakan. Kalau ada orang tua yang jauh dari anaknya, yang nggak dekat dengan anaknya, secara fisik berjauhan begitu. Nah, chemistry itu susah untuk dibangun, kedekatan batin istilahnya ya. Nah, demikian. Nah, itu kedekatan yang perlu kita ciptakan dengan anak ya. Kadang-kadang kita juga harus berkorban. Ya, mungkin rezeki kita di tempat anak sekolah itu tidak seluas rezeki kita di tempat lain ya, tapi kita punya keuntungan. Itu kita bisa dekat dengan anak misalnya ya. Kita bisa mendampinginya, lebih-lebih lagi ya. Kita bisa membantunya di dalam menuntut ilmu. Nah, ini mungkin lebih baik lagi. Nah, ya mungkin rezekinya dalam bentuk yang lain Allah kasih, yaitu apa? Mungkin anak ini menjadi anak yang berprestasi, soleh, membanggakan kedua orang tuanya, dan ya kedekatan antara anak dan orang tua itu adalah suatu nikmat juga. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang kita sebagai orang tua barulah kita rasakan ya kehampaan kita di dalam hubungan kita dengan anak. Ya, anak kita istilahnya kita buang jauh-jauh ya. Mungkin dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, sampai akhirnya dia keluar. Dia telah mencari kehidupannya sendiri. Sementara kita tidak merasa punya anak. Ya, dia lepas dari kita. Maka kadang-kadang ya itu waktu-waktu
yang utama istilahnya, quality time, waktu-waktu yang terbaik. Orang tua itu dekat dengan anak. Kalau bisa jangan jauh. Karena kalau dia sudah dewasa, dia udah lepas dari kita. Dia mencari hidupnya sendiri, apalagi dia sudah berkeluarga, ya seolah-olah dia lepas dari kita. Sementara kedekatan kita dan dia belum terbangun. Ya, nah dia mungkin dengan mudah melupakan kita. Dia mungkin berkata dalam hatinya, sejak kecil saya sudah lepas dari orang tua. Ketika dia sudah balik, sudah besar, dewasa, sudah rusyad, ya, dia merasa saya bisa hidup sendiri. Dan tidak ada kedekatan antara anak dan orang tua. Nah, tentunya kita baru gigit jari di situ ya. Kita menyesali mungkin. Ya, seolah-olah ya kita tidak punya anak gitu ya. Apalagi anak itu sudah pergi. Ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, maka kalau bisa ya kita dekat dengan anak itu yang terbaik. Yang terbaik ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, ada yang beralasan supaya anak mandiri. Ya, ada waktu-waktu dia mandiri, ada waktu-waktu dia didampingi. Ya. Masih TK, biarkan sendirian dia dibuang jauh-jauh supaya dia mandiri, ya salah juga. Ya nggak seperti itu juga ya. Itu waktu dia harus didampingi, bukan mandiri. Nah, ketika dia sudah siap, ya, istilah merantau itu kan ada di dalam kamus kehidupan kita di sini ya, di Indonesia. Merantau itu dulu ceritanya ya, kalau di Sumatera ini ya, saya dari Sumatera. Itu setelah orang tua memberikan semua petatah petiti, bekal ya. Sampai dulu diajari ilmu bela diri istilahnya sebagai bekal untuk merantau. Baru dilepas gitu ya. Nah, itu. Nah, tapi sekarang kadang-kadang anak itu masih bocah ingusan, belum bisa ngurus diri sendiri, sudah dilempar jauh. Ya, orang tua jauh. Nah, ya, jadi jangan salahkan anak juga jika anak itu kurang dekat dengan orang tua, begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi di sini jangan, mungkin kita rezeki itu dimanapun bisa jadi ancaman juga. Ya, walaupun kita merasa di sini nih saya kayaknya rezeki saya lebih banyak. Ya. Tidak ada jaminan karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Tentang rezeki itu sudah tertulis satu. Dan yang tertulis kita nggak tahu dua. Yang ada pada domain kita adalah ikhtiar, itu saja. Ya, nah demikian. La haula wala quwata illa billah. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.